Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qawli subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh, bin sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus dumateng panjenenganipun Ketua Tanfidiyah MBJN Uwaru Bapak Dr. Fakhrul Razi MAG, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pipilegi, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT di Tingkat RW 4, yang kami hormati Ketua BPD LPRD Jati, yang kami hormati Ketua Tanfid Kantin NU Pipilegi, jajaran Surya Nahdlatul Ulama NU Pipilegi dan Bano NU Pipilegi, Bapak Ketua Takmir Masjid Musola di wilayah Desa Pipilegi, Bapak-bapak, Ibu hadirin yang kami banggakan, yang kami cintai dan yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pagi hari ini Ahad 29 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan 7 Rajab 1444 Hijriah akan dilangsungkan peletakan batu pertama dan kerja bakti dalam rangka pembangunan gedung Nahdlatul Ulama Ranting NU Pipilegi. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan akhlak yang mulia kepada kita berupa dinul Islam, agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara pada pagi hari ini yang pertama pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga pembacaan doa, acara keempat peletakan batu pertama pembangunan gedung NU, acara kelima pertama sarapan, kemudian kerja bakti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan acara pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadihi niyah binati doa al-Fatihah. Berikutnya kita ikuti sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah Ranting NU Pipilegi yang terhormat Bapak Muhyiddin, Bapak Nadir Muhyiddin SAG. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul muhtaramin, para kiai, para ustaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang kula muliakan, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Fakhrul Razi MPD, Ketua Tanfidiyah MBJ Waru, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pipilegi, Bapak Iswahidi Sarjana Ekonomi, yang saya hormati Ketua BPD LPMD, yang saya hormati Ketua RW 4,
RT 1 sampai RT 6 sewilayah RW 4 ingkang kula hormati. Yang saya hormati jajaran takmir masjid musola sewilayah PPLG yang kula hormati, Ketua Gabin Komunitas WKS Mas Gundul, pelopor WKS ingkang kula hormati, Ketua Gabin sinten iki? Mas Buku, Mas Buku ingkang kula hormati, wabil khusus pengurus Nahdlatul Ulama baik dari jajaran Suriah maupun Tanziliyah dan semua yang hadir ingkang kula hormati. Pada pagi hari ini tidak ada kata yang pantas kami ucapkan, hanyalah rasa syukur kepada Allah. Syukur karena di satu abad Nahdlatul Ulama ini Allah menghadiahkan pengurus ranting PPLG bisa melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gedung Nahdlatul Ulama. Ini semuanya tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Syukur yang kedua adalah ucapan terima kasih kepada jenengan semuanya, karena berkat dukungan jenengan, gerakan jenengan, partisipasi jenengan, kami berani untuk melangkah membangun gedung Nahdlatul Ulama. Walaupun RAB-nya 1,7 miliar, modal awal hanya 81,5, tapi kami berani untuk mencoba membangun gedung Nahdlatul Ulama ini karena adanya dukungan gerakan jenengan semuanya. Tanpa ada bantuan jenengan, kami tidak ada artinya. Tidak ada artinya seorang nadir tanpa ada bantuan jenengan. Berkat dari semua komponen yang menyatu ini, kami berani untuk membangun gedung Nahdlatul Ulama. Agar proses pembangunan ini lancar dan bisa cepat selesai dan bisa dimanfaatkan oleh Nahdlatul Ulama secara jamiah maupun secara jamaah maupun masyarakat umum, perlu gerakan jenengan terkait dengan membantu pelaksanaan pembangunan ini agar lancar. Gerakan apa yang harus kita lakukan agar supaya pembangunan ini lancar? Satu, gerakan donga bareng. Jenengan donga nanggone Gusti Allah, bantu kami, doakan kami agar pelaksanaan pembangunan lancar dan bisa manfaat. Ketika jenengan semuanya gelombangnya sama berdoa, Allah malu tidak mengijabahi. Ud'uni astajib lakum, kata Gusti. Gerakan yang kedua, agar pembangunan ini bisa lancar dan selesai, marketing bareng. Gerakan marketing bareng. Jenengan memarketkan gedung ini lewat media sosial, lewat jamiah, lewat komunitas, lewat relasi, lewat siapapun yang jenengan temui, sehingga ketika jenengan punya gerakan yang sama untuk memarketkan gedung ini, maka semakin banyak orang tahu, maka semakin banyak peluang untuk mendapatkan pundi-pundi saudara-saudari mereka. Dan ini gerakan kita bersama. Alhamdulillah pada pagi hari ini aja tidak kami bayangkan banyak tumpeng-tumpeng yang hadir, termasuk finansial yang hadir ada 3 amplop, termasuk saking Abah Aziz, alhamdulillah ngasih sodakonya ke Nahdlatul Ulama. Nah, ini dari gerakan jenengan terkait dengan marketing.
Dongo dan marketing ini tidak cukup, tapi harus ada gerakan mencari dana. Dari mana aja sumbernya dana ini kita ambil. Dari mana aja sumbernya dana ini kita usahakan. Sing penting bagaimana usaha ini tidak bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma sosial maupun ADART Nahdlatul Ulama. Ketika jenengan sudah dongo market kemudian mencari dana ini, tidak ada kata berat, tidak ada kata susah, tidak ada kata sulit, semuanya adalah yusron, yusron dan yusron. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi ucapan ribuan terima kasih kepada jenengan semuanya atas gerakan dan bantuan jenengan semuanya ini, pembangunan Gedung Nahdlatul Ulama bisa terlaksana. Mohon maaf barangkali selama ini Nadir secara pribadi maupun secara lembaga Nahdlatul Ulama maupun banomnya selalu riwuin jenengan, maka kami secara pribadi maupun lembaga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Tanfidiyah Kooperatif BPG kepada Bapak Nadir disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa BPG yang terhormat Bapak Iswah Yudi Sarjana Ekonomi. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah wa barakatuh. Yang terhormat Ketua Kanfid RW Kecamatan Waru, yang terhormat Ketua DPD Desa Regresi, yang saya hormati Ketua RPR, Ketua RW, Ketua RT, Ketua Ranting Nahdlatul Ulama, Kanfid maupun Siriyah, dan seluruh jajaran Ketua Fatayat Muslimat dan anggota yang hadir, seluruh anggota Nahdlatul Ulama yang hadir pada pagi hari ini. Insyaallah semua mendiri yang OKB. Nanti oke, kalau peletakan batu pertama saya masih bisa melihat, tapi harapan saya nanti kalau gedungnya sudah jadi, seluruh komponen ini, terutama tokoh-tokoh ketua FDI, Muhammadiyah, kalau kita ngomong kebersamaan, kalau kita ngomong kolaborasi membangun negara dan bangsa, termasuk membangun desa. Puji syukur alhamdulillah pada pagi ini saya dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang hadir diberi kesehatan sehingga bisa mengaktualisasikan keinginan ideologi kita, keinginan keyakinan kita terkait ibadah atau terkait keagamaan, yaitu kita masuk di salawat beserta salam tercurahkan terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Ketua NDC, Pak Ketua BPD, mohon izin saya tadi sengaja agak melambatkan diri tadi. Saya tadi waktu jalan pagi sudah diingatkan sama Pak Nur. Saya sengaja karena yang pertama dulu waktu kerja bakti jam 6 saya datang di rumah daerah, sehingga pas jam-jam 8 jujur sebenarnya saya kalau disuruh sambutan dan meletakkan batu pertama itu tak jaga. Kayak kemarin saya limpahkan ke Pak Ketua BPD, saya itu kalau sudah pegang mic gini
terus tekek waktu lekan batu itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Padahal rencana saya itu nggak pada duit, nggak pada nyumbang gitu. Yang ini pun agak membangakan ya isi. Itu lah terus gak nyumbang. Kira-kira mau nggak? Gak kira-kira mau nggak? Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, letakkan hati dan nurani jenengan. Jadi kalau sudah ada organisasi bergerak untuk kepentingan masyarakat, kalau ada tokoh didodoki itu ada maksud dan tujuannya. Wis ora mungkin tak ada. Itu. Sehingga saya itu tahu diri gitu. Wis aku tak tahu kayak ini. Sehingga kayak mati ben. Nek aku nyumbang sedikit itu enggak dilem wong gitu. Dan itu tujuannya Pak Ketua MBC. Menurut saya sengaja tadi melambatkan. Yang kedua, mohon maaf, saya sudah berupaya memberikan dorongan lewat media saya di saat rumah maupun yang lain, apalagi pas gandeng Pak Ketua itu, saya sudah berusaha mendorong seluruh komponen, terutama warga Nahdlatul Ulama, untuk segera mempersiapkan ini dengan kegiatan-kegiatan yang banyak, apalagi dalam waktu dekat ini, insya Allah kita penuh sesek dengan kegiatan Nahdlatul Ulama karena satu abad. Ini kejadian yang luar biasa. Mohon izin kalau pagi hari ini terlaksana peletakan batu pertama, ini sejarah buat Nahdlatul Ulama PBNU. Sejarah Pak, sejarah besar yang insya Allah gampang diingat. Nah, ini juga mengandung konsekuensi logis kalau kita gampang mengingatkan sejarah, karena sejarah itu tidak lepas dari jas merah. Bukan jas merah itu karena PDI Perjuangan, tidak salah ya. Jadi kalau saya ngomongnya jangan dipelintir-pelintir. Kalau jenengan bisa kepelintir ya alhamdulillah. Jadi jas merah itu Bung Karno mengatakan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Bukan jas PDI mergo abang terus kalau PDI, bukan. Ini tidak ada politisasi, pemelintiran ke arah politik non-sewu tidak ada. Pure kepentingan NU. Tidak ada tarik-tarikan ke partai, non-sewu. Tapi diri jenengan tak tarik gelem alhamdulillah gitu. Situ aja. Nah, kolaborasi nak jarene wong semongko. Wis iki baju mutok ae sing ijo, hatimu itu tetap merah juga. Di mana-mana itu enggak ada, sampai hati kambing itu warnanya merah, bukan hijau. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau saya itu sering diskusi dengan nggak tahu di Walimah, nggak tahu ngobrol pas ketemu, saya itu kadang-kadang ini butuh pemikiran yang ekstra, yang ekstra. Iki bahasa Jawa nih, wong cebol ngayuh pembulu. Kira-kira gitu Pak Ketua MBC. Sekretariat Nahdlatul Ulama, sekretariat organisasi di tingkat ranting non-sewu dengan punya aset luasan 300 lebih meter persegi. Ini luar biasa. Ini tanah hak yang sudah berstatus hukum valid. Itu tanah tangkis. Biasanya antar puluh kan punya tanah tangkis. Loh, kantor MBC kalau boleh kan ada rebutan dengan KUA dengan masjid kalau nggak salah. Ini gendong. NU dan masjid itu kan lagi gendong Pak Ketua masjid. Saya tahu sejarahnya. Nah, tahu sejarahnya. Rebutan dan yang lain itu saya ngomong dengan ketua kawan. Dan kalau masjidan itu kalau apa mendongkar ngomong nggak butuh nikah. Ini dulu kepentingan masyarakat terkait agama Islam, kan gitu. Nah, gini, ini peristiwa bersejarah yang tidak akan bisa kita lupakan. Ada dua alasan yang mendasar. Karena status kita secara hukum cuman ranting.
bisa membeli aset senilai segitu gedenya, mbok dengan berbagai cara, yo jelalah. Kulo niki masuk urun sithik tapi jane akeh. Jujur mon Pak Kang Becik, kulo niku akeh. Lah ngenten niku nggih. Lah niku tak 5% pun pinten. Masuk. Jujur mawon nggih. Tak buka politik ini agak dibuka, gak roh. Sini gampang digayatkan. Tuh. Yang kedua, kebetulan pemilik ini pasrah ngalah kepada saya untuk dijual. Murah banget. Ini mestinya harga normalnya kisaran 800 juta. Saya itu yang kagungan bulan sepuh. Nah, ini nemu. Jujur aja mau tak diri dulu karena NU butuh tak kayak. Jadi ada dua perkara besar sehingga itu dingerteni warga NU. Saya jarek warga NU piye? Feedbacknya itu lah itu jelas. Saya ngomongnya kamu nih kan juga karena orang luru karena orang protes. Nah ini Bapak Ibu sekalian, karena sejarah besar dan sulit kita lupakan dan selalu ingat ada dua, karena nilainya besar kita ini kecil. Yang kedua pas satu abad, jadi eling-elingannya gampang. Mau nak awal dulu wabah tiga umur panjang 100 tahun mana saya urip, pas ngomongin 2 abad nah dari makai setahun ini, 100 tahun ini kan gitu Pak Bani, gitu aja mudah diingat. Nak jadi tiga umur panjang 100 tahun mana berarti dari lurah iso 100 seumur hidup. Untuk tambahan sayang tahun ini seumur hidup dan kurang 40 tahun lebih. Kok sampean pengen? Kalau kadang-kadang curiga. Kalau ini buat ini jadi pengen apa? Ini jadi rumah, ini nyalek dewe kan. Kadang-kadang gitu. Gitu. Saya itu dari saksi itu. Saksi lo ya. Mungkin dia ketua Ranting NU tapi ngalah di politiknya juga kuat. Beliaunya aku lacarkannya. Gitu. Jadi ini ada dua sejarah besar yang insya Allah kita tidak mengingat dan insya Allah kita ke depan tidak akan melupakan. Ini yang kedua. Bapak Ibu sekalian, karena saya sudah sampaikan ibarat orang bahasa dulu itu cebol dari dunia, artinya ini susah. Kalau kita terjemahkan kita berhitung susah, benar-benar sulit. Tapi di Republik ini tidak ada barang yang sulit kalau kita semua sama-sama melakukan kolaborasi, kerjasama dan mencari solusi untuk penyelesaian hal yang sulit. Dengan anggota Nahdlatul Ulama yang besar, insya Allah komposisi kalau dipersentase dengan yang lain kita itu berada di angka 70-80%. Insya Allah seperti itu. Bukti ini orang nggak tahu sholat belas, orang nggak tahu sholat ini musola NU masjid itu, tapi keluarga mati bujuni mati nggak ditanya, itu kan berarti enggak. Ini satu lagi. Apa ya? Nah, itu bukti. Artinya Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua tadi sudah menyampaikan berbagai ikhtiar harus kita lakukan. Bahkan jurus mabuk di luar PPLG pun harus kita lakukan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang dibutuhkan pagi hari ini bukan tumpeng dan jajanan yang menguakeh itu. Tumpeng cukup sih. Budaya orang itu seneng tumpengan itu dikurangi. Tapi untuk apa? Pengurangan. Ayo kita pikirkan pembangunan ini.
aku mau dulu Mbak oh gedang telung jangka lah itu mending duit aja lah itu gak senilai kalau si Pak Elko dari Swita semen sasa artinya kesana Bapak Ibu yang harus kita improvisasi kita inovasi aku ngomong ini karena ngeri Pak bagaimana kita segera mencetak Indonesia kita harus berinovasi mak saya mikir apa yang selesai dan saya lupa ketua LBC saya harus mengatakan ini karena ini di BPL gitu. Saya tidak mau program-program ada BPL itu tersentak dan gagal itu lah. Nah, bahkan nak jenengan hobi ngerokok sedina tek 3-4 koyo kuno berarti harus dikurangi 1 sing sapak sangkan baru ini teori bagus dulu sisik melakukan teori ini sehingga menurut saya 4 miliar aktak mah tidak minta keluar sama sekali apakah nggak boleh saya menyampaikan ini jangan ditiru menurut saya aktak mah itu repot itu nggak minta dari aku yang gak disayang tapi saya tahu diri ya boleh lah kita cetok sebenarnya gak masih hati bukan gak dijauhi Pak Nadif ini nah ini yang harus kita ciptakan sekarang yang harus kita konsesikan sekarang kita sepakati sekarang nak perlu ustad ini nak ngaji apa perlu bangun ini sebulan ini tak kerja nak perlu itu jadi kalau kita mau berbuat dan pengorbanan jadi Bu Ketua Fatayat dikurangi di rumah tuku gedang duit gak mungkin tuh ke karena tegaran kok gak tumbas di pun kan anggota Fatayat yang tuku jangan diberikan itu yang musbah mubadir itu banyak bisa nak diniati ibadah ya yuk kerja bakti kok mikir pangan kan gitu Pak ini besar Pak 1, ini besar sebenarnya jangan menganggap pendek terus Pak tersinggung lebih artinya manajemen ini harus diberlakukan jenengan juga harus melihat kerepotan warga Nabi Fatayat Aris Muslimat Ansor RT yang bisa turun sanggup SPP nya mati dan yang bayarannya Bapak Ibu ini kok nak mau cek bulan poso kok boleh tanda tangan SKU surat keterangan usaha untuk dimasukkan BM secoba bantah aku ngerti persis gitu ini juga harus kita pikir apakah iya warga Nahdlatul Ulama suatu saja jadi tukang bayaran 1 second terus garis second terus apa ini juga harus kita pikir coba ukurannya Pak Nurhadi ukurannya Pak Aziz, Pak Sohidi tapi warga Nahdlatul Ulama macam-macam ini yang perlu saya sampaikan sehingga kita semua kalau saat pagi hari ini panjenengan berdiri datang ke sini artinya mendukung dan mensepakati gedung Nahdlatul Ulama segera jadi. Gimana? Konsekuensinya kita harus melakukan yang terbaik untuk gedung itu. Tidak mudah dan tidak murah. Tidak mudah dan tidak murah. Ya, artinya ayo kita tata seluruh komponen ini untuk segera bisa mewujudkan cita-cita kita bersama. Duduk cita-citanya ketua ranting saja. Sama Pak Nadif. Ini harus kita pegang cita-cita bersama. Insyaallah kalau kita niati ibadah dengan ikhlas,
cita-cita bersama ini akan terwujud dengan baik dan segera. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak terlalu panjang, tapi ini perlu saya sampaikan. Saya aku dikongkon nak pengen tak krungu omonganku sing dawa, aja ngomong aku sambutan. Itu saja. Konsepnya sederhana. Jadi aku lebih seneng gak sambutan dan gak pakai nyumbang. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya diberikan selalu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Bidulki yang bertanggung Bapak Iswahidi kami sampaikan matur. Terima kasih. Dan sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Televisi ABJ Waru yang kami hormati Bapak Dr. Ki Haji Fahri Razi MAG, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittifaq wal ittihad wa nahana 'anit tanazu'i wal iftiraq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadratil ulama al-a'izza wal masyayikh al-afadil, hadrati ruasa Suriah ranting PPLG wa ala rasihim Kiai Haji Maksum Syafi'i ingkang sangat kula muliaken, hadrati ruasa Tanfidiyah wa ala rasihim Akhina Al-Karim Ustaz Najib Muhyiddin yang sangat kula hormati, pimpinan lembaga ranting PPLG yang sangat saya hormati, pimpinan badan otonom ranting PPLG yang sangat kula hormati, wabil khusus ngapunten Bapak Kepala Desa, mudah-mudahan beliaunya selalu diberikan panjang umur oleh Allah. Atallahu baqa'ahu wa azzahu Allahu bi'izzih wa akramahu bikaromih. Nahdiyin, nahdiyat yang sangat kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka peletakan batu pertama kantor NU Ranting PPLG. Mudah-mudahan kantor NU PPLG dengan peletakan batu pertama ini bisa terus berlanjut pembangunannya sampai selesai. Dan mudah-mudahan secepatnya, kalau bisa dalam tahun ini sudah tuntas. Amin Allahumma. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sehingga kita senantiasa berada pada jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
yaitu berupa dinul Islam. Nahdiyin nahdiyat, hadirin hadirat yang kami muliakan, saya tidak lama-lama karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Tapi tadi Kepala Desa tadi sambutannya itu mirip-mirip orasi politik. Jadi sambutan atas nama Kepala Desa sekaligus orasi politik tipis-tipis tadi. Jadi NU itu Pak Kades tidak berpolitik praktis. NU itu politiknya adalah high politik. Kalau dalam bahasa kiai-kiai itu siasah samiyah. Jadi politik tingkat tinggi. Karena itu NU itu semua kuasa dilobangi dan semua lobang dikuasai. Jadi siapapun warga NU, apapun partainya, kalau dia mau berkhidmah, mengabdi kepada NU, harus kita dekati. NU harus bisa berkolaborasi, harus bisa membangun kerjasama dengan siapa saja. Karena NU memang hadir sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama pengurus MBC NU Waru mengapresiasi kepada warga Nahdlatul Ulama dan juga Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang sudah mampu membeli tanah ratusan juta dan juga mampu membangun kantor NU dan bangunan. Ini ngapunten tahadus binikmah, ini baru PPLG yang bisa membangun kantor mulai nol. Tadi ada di Badung Asri, kemarin saya diundang ini ngapunten pun diceritakan tentang Badung Asri. Beberapa hari yang lalu, sekitar sebulan saya juga meletakkan batu pertama di Badung Asri itu. Tapi PPLG ini yang saya sampaikan sekarang ini, PPLG ini luar biasa, bisa membangun kantor mulai nol. Mudah-mudahan peletakan batu pertama ini bukan yang pertama, tapi terus nanti batu yang kedua, yang ketiga sampai selesai. Ini adalah persembahan kita untuk Nahdlatul Ulama dalam rangka Nahdlatul Ulama, yaitu mentasyakuri, mensyukuri, yaitu hari lahirnya yang sudah berusia 1 abad. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, innallaha yab'asu ala kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddid laha dinah. Sesungguhnya Allah itu dalam setiap 100 tahun itu akan mengirim seorang pemimpin yang menjadi pembaharu, yang menjadi reformis. Maka dengan adanya kita mengadakan Harlah NU yang ke-100, Harlah NU yang sudah setia 1 abad ini, kita berharap NU ini menjadi NU yang dikdaya, menjadi NU yang mandiri, menjadi NU yang kuat, yang solid. Ngapunten selama ini terkesan NU itu kurang solid, kurang kompak. NU itu terkesan kadang-kadang melaku dewe, rantine melaku ngalor, banome melaku itu. Ini tidak boleh terjadi. NU harus mampu solid, harus bersatu. Jadi tidak boleh hanya jamaah, tadi kata Pak Ketua Ranting, Ustadz Nadir Muhyiddin, tapi harus kita jamiahkan, kita satukan. Tidak boleh NU hanya kultural, tapi harus kita strukturalkan, sehingga ini menjadi sebuah kekuatan di ranting PPLG ini. Jadi semua yang NU tidak boleh hanya NU kultural, harus kita jamiahkan, kita strukturalkan ini supaya NU menjadi kuat.
Jadi supaya NU ini menjadi kokoh, menjadi kuat, maka harus tidak boleh hanya NU tahlilan aja, NU-nya hanya manakiban aja, khotaman aja, rotiban saja, NU-nya hanya kalau salawatan saja, istighosah saja, tapi NU-nya juga harus struktural, juga ikut memikirkan masa depan Nahdlatul Ulama yang ada di PPLG ini. Kemudian harus ada kebangkitan baru, Nahdoh Jadidah. Karena memang setiap 100 tahun itu akan muncul pemimpin yang baru. Dalam artian kita harus punya inisiatif yang baru, harus punya kreasi yang baru, harus punya inovasi baru dalam memajukan Nahdlatul Ulama dan panom-panom yang ada di PPLG ini. NU tidak cukup hanya ngurusi tahlil aja, NU tidak cukup hanya ngurusi jamiah salawat saja, tapi NU juga harus ngurusi apa yang dibutuhkan oleh umat yang ada di PPLG ini. PPLG umatnya butuh ekonomi, NU juga harus turun. PPLG umatnya butuh fasilitas kesehatan, maka NU juga harus hadir. PPLG umatnya butuh sehat, NU juga ikut harus hadir. Ini yang dimaksud dengan kebangkitan baru. Kalau ini insya Allah kita lakukan, maka insya Allah NU di PPLG akan menjadi NU yang jaya, yang bermanfaat, yang barokah bagi seluruh umat manusia. Harapan kami PPLG ini menjadi contoh, menjadi kedua bagi ranting-ranting yang lain yang ada di Kecamatan Waru. Siap nggih? Dengan adanya kantor yang baru, kita harapkan nanti manajemennya bagus, administrasinya, kegiatan-kegiatannya, program-programnya semuanya bisa berjalan. Karena selama ini terkesan begini Pak Kepala Desa, kalau untuk Konco CC, Konco sebelah itu kalau punya universitas itu rektornya cuma satu, tapi di NU itu universitas satu rektornya bisa dua. Nah ini tidak boleh di NU. Ya. Konco CC itu ada 3 orang aja selesai bangun TK. NU ada 1000 orang musyawarah terus, gak bangun-bangun itu. Nah ini karena kita masih kultur. Maka tugas daripada pengurus, tugas daripada pimpinan Banom, bagaimana kita menjampiakan jamaah NU yang ada di PPLG ini, dan tolong semuanya dilakukan secara transparan, secara akuntabel, tidak ada yang ditutup-tutupi. Apalagi ini masalah keuangan. Kulo niki kita harus diterima Pak Kepala Desa. Nanti angsal sangu di Cak Nur, kulo dikeken budi, waktu itu Cak Nur Wakil Bupati, kulo disangoni kulo dikeken budi. Kayak 500 gitu kulo balik nang ngene bendahara MBJ. Terus insya Allah ngurusi itu baru kan tak boleh. Dengan kita memberi NU itu, maka Allah akan ngasih jalan yang lain. Itulah insya Allah, dan banyak saya lakukan seperti itu. Ya, ini dengan harapan hadis Istiqomah ini supaya bisa dicontoh. Jadi insya Allah intang surullah yang syukur wa sabit agamakum. Kalau panjenengan kali kula nolong agama Allah, wis pasti Allah akan menolong kita semuanya. Demikian sambutan saya atas nama Ketua MBC Waru. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Tarfiqiyah MBC Waru Bapak Dr. Haji Fakhrul Ghazi MAD, disampaikan matur nuwun dan terima kasih. Berikutnya doa akan disampaikan oleh Ustaz Maksud Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, taftahu lana biha abwaaba ridha wa taysir, wa taghliqu 'anna biha abwaaba as-sarri wa ta'sir,
وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنزل على الدنيا جبر رحمة بقلبي منزالا مباركا. اللهم أنزله منزالا مباركا. اللهم أنزله منزالا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lillahi alhamdulillah wa lillahi al-Fatiha.